Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudaraku, pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikannya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat fisik, mental, sosial, dan juga spiritual. Salawat dan salam kita haturkan ke hadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para pengikutnya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, tadi malam ya, Komisi Pemilihan Umum KPU sudah mengumumkan secara resmi siapa yang memenangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Dan yang kita ketahui bersama-sama, yang kita lihat bersama-sama, yang kita saksikan bersama-sama, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinyatakan sebagai pemenang di dalam pemilihan presiden secara langsung di tahun 2024 ini. Sudah menjadi banyak pembicaraan bahwa kemenangan ini tentu tidak lepas dari peran Presiden yang dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa akan terus ikut cawe-cawe, ikut terlibat, ya, bahkan juga mencari banyak sekali pembenaran untuk perilakunya tadi, ya. Namun demikian, setidak-tidaknya dari sisi etika, adab, moral, banyak kalangan yang mengatakan bahwa langkah presiden ini sudah terlalu maju dan memalukan. Beberapa waktu yang lalu kita juga dihebohkan dengan pernyataan seorang budayawan, MH Ainun Najib, tentang fenomena Fir'aun, ya, yang menurut beliau ada di Indonesia dan sekarang ini sedang memegang kendali. Sebagaimana kita tahu dalam sejarah, ya, Fir'aun bukanlah nama seseorang sebenarnya. Fir'aun adalah sebutan bagi raja Mesir di zaman itu. Jadi kita akan menemukan banyak Fir'aun dengan orang-orang yang berbeda. Namun kali ini yang kita berbicarakan tentang Fir'aun yang paling populer tentu saja adalah Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihi salam.
Ketika MH menyampaikan itu tentu banyak yang keberatan, ya. Tetapi semakin hari semakin nampak apa yang disampaikan oleh budayawan MH Ainun Najib ini, ya, sepertinya memang banyak benarnya, ya. Kalaupun mungkin tidak 100% benar, tetapi bisa dikatakan banyak benarnya. Nah, supaya kita terhindar dari Raja Fir'aun ini, ya, yang begitu kejam dan bengis, bahkan hingga namanya digunakan sebagai lambang kebiadaban dan kesombongan. Dalam bahasa Arab pun kata tarfar ana memiliki sinonim dengan takab baro, yaitu kata memfir'aunkan diri, memiliki arti menyombongkan diri. Nama Fir'aun begitu terkenal sebagai simbol antagonis, musuh kebenaran dan pemimpin kebatilan, sehingga musuh-musuh kebenaran di setiap zaman disebut Fir'aun di zaman itu, seperti Abu Jahal yang disebut Fir'aunnya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada podcast ini dan mungkin beberapa podcast ke depan, kita mencoba membahas tentang bagaimana sifat-sifat Fir'aun, dan tentu saja dengan menyampaikan sifat-sifat ini mudah-mudahan kita semuanya bisa terhindar dari sifat-sifat ini, karena sifat-sifat Fir'aun ini bisa ada pada diri kita, Anda, kamu, pemimpin kita, ya. Apakah dia seorang RT, RW, sampai di tingkat presiden. Nah, bagaimana sebenarnya sifat-sifat Fir'aun ini hingga menjadi tokoh antagonis? Mari kita lihat satu persatu apa yang menjadi sifat-sifat Fir'aun. Sifat yang pertama, Fir'aun ini adalah manusia paling congkak. Fir'aun adalah manusia paling congkak di muka bumi. Dia telah memakai pakaian kesombongan yang sebenarnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran surat Yunus ayat 83 disebutkan, dan sungguh Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi. Demikian juga di surat Ad-Dukhan ayat 31 disebutkan bahwa sungguh dia itu orang yang sombong, termasuk orang-orang yang melampaui batas. Orang yang sombong adalah orang yang tidak mengenal dirinya, diri yang serba membutuhkan selainnya, diri yang penuh keterbatasan, dan kesombongan ini adalah penyakit yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah yang berhak untuk sombong. Manusia di seluruh muka bumi tidak ada yang berhak untuk sombong. Dan Fir'aunlah manusia yang sombong, yang congkak. Tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya masih ada setitik kesombongan. Setitik saja kesombongan menjadikan kita terhalang untuk masuk surga. Sifat pertama dari Fir'aun adalah congkak dan sombong,
dan dia telah melakukan kesombongan yang paling biadab dan tidak akan memperoleh ampunan dari Allah, yaitu kesombongan ketika telah mengetahui kebenaran namun dia tidak mau menerimanya. Sombong bukan sekedar pamer mobil, bukan sekedar pamer rumah yang mewah. Kesombongan terbesar adalah menutup hati dari kebenaran. Itulah sifat pertama dari Fir'aun ya, sebagai seorang raja, yaitu manusia yang sombong, manusia yang congkak. Kemudian sifat yang kedua dari Fir'aun adalah manusia yang melampaui batas. Semua yang dilakukan Fir'aun telah melampaui batas. Jika kita bertanya tentang kebengisan, maka dialah yang paling bengis. Jika kita bertanya tentang kesombongan, dialah manusia yang paling sombong. Tak ada batasan dalam dirinya, dia melakukan apapun yang dia inginkan. Di dalam surat Thaha ayat 24 disebutkan, pergilah kepada Fir'aun, dia benar-benar telah melampaui batas. Lantas, kapan seseorang itu bisa melampaui batas? Seseorang akan bisa melampaui batas di saat hatinya penuh dengan kesombongan dan merasa tidak memerlukan siapapun. Bukan hanya Fir'aun yang melampaui batas, siapapun bisa melakukan hal yang melampaui batas. Perbuatannya tak terkendali lagi. Kapan? Saat dirinya merasa serba cukup. Di dalam surat Al-Alaq ayat 6-7 disebutkan, sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup. Kemudian sifat yang ketiga dari Fir'aun adalah manusia yang selalu meremehkan rakyatnya. Fir'aun selalu meremehkan rakyatnya. Mereka selalu dibodohi, dibungkam dan dibius sehingga tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak bisa mengutarakan pendapatnya, tidak bisa bergerak melawan, apalagi memberontak. Quran surat Az-Zukhruf ayat 54 disebutkan, maka Fir'aun dengan perkataannya itu telah mempengaruhi kaumnya sehingga mereka patuh kepadanya. Sungguh mereka adalah kaum yang fasik. Hari-hari ini kita bisa menyaksikan betapa banyak orang kaya, orang pintar seperti tidak berdaya, apalagi orang bawah ketika menghadapi seseorang yang berkarakter Fir'aun. Dia membodohi kaumnya dengan kekerasan, kadang pula dengan rayuan, sehingga tidak ada lagi yang berani melawan. Dia tidak akan menjadi Fir'aun jika tidak ditaati oleh rakyatnya, dan dia tidak akan ditaati sebelum rakyatnya dibodohi. Salah satu taktiknya adalah pembodohan. Jika ada seseorang atau kelompok yang ingin melihat umat tetap dalam kebodohan dan kemunduran, maka dia telah mengikuti taktik gurunya, yaitu Fir'aun. Itulah 3 sifat dari Fir'aun yang bisa kita sampaikan pada kali ini. Nanti akan kita lanjutkan dengan sifat-sifat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.